الله يا رسول الله، الله يا حبيب الله، الله يا رسول الله. Ibadah pada Allah atau nyambut ucapan ibu? Allah lebih mulia, dia diam. Ya Juraij, dia tetap diam. Ya Juraij, dia tetap diam. Dia tidak jawab seruan ibunya. Sampai akhirnya ibunya berkata, apa kata ibunya? Allahumma la tumitshu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita, maaf, tunasusila. Jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita tunasusila, WTS PSK, orang nakal, orang jahat. Tidak mungkin ahli ibadah matanya melihat orang jahat, tapi takdir berkata lain. Tak lama setelah ucapan sang ibu, ada seorang WTS PSK hamil, tidak diketahui suaminya, ditangkap, ditanya, siapa yang menghamilimu? Apa kata si perempuan? Yang menghamiliku adalah Juraij. Sampai Juraij ketika difitnah, perempuan wanita susila itu ditanya, siapa yang menghamilimu? Ternyata dia berkata Juraij. Akhirnya mereka menangkap Juraij. Juraij, ternyata engkau selama ini pura-pura saja menjadi pelaku ibadah. Engkau ternyata sudah menghamili perempuan ini. Mereka menghancurkan tempat ibadah Juraij. Tapi kemudian Juraij sabar. Dia katakan, nanti tunggu anak itu lahir, kalian baru tahu. Setelah tak lama anak itu pun lahir. Dan mereka bertanya kepada anak kecil yang belum bisa bicara, ya gulam, wahai anak kecil, man abuka, who is your father? Siapa bapakmu? Hai anak kecil, siapa bapakmu? Juraij menusuk pusat anak itu dengan telunjuknya. Dia mau tunjukkan kepada orang ramai bahwa dia tidak salah, dia tidak pezina, dia tidak melakukan perbuatan dosa. Ya gulam, hai anak kecil, man abuka, siapa bapakmu? Apa kata anak kecil itu? Cowboy, sapi, boy, penjaga sapi, pengembala sapi, bapakku pengembala sapi. Barulah orang Yahudi tahu ternyata Ra'il Ghanam yang menghamili PSK perempuan jahat tadi adalah penggembala sapi. Lalu kenapa fitnah itu terjadi? Allah mengabulkan doa si ibu. Sebelum Juraij mati, matanya pernah melihat wanita tuna susila. Oleh sebab itu ibu jangan sampai kalau marah sama anak memanggil anak dengan kata-kata yang tak baik. Setan, hantu. Kalaupun marah panggil dia, calon wali kota. Sini sebentar. Kalau marah betul, calon gubernur. Sini sebentar. Doa ibu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Saya setahun setiap bulan Februari ceramah di Kuala Lumpur seminggu. Kuala Lumpur, Selangor, Sarawak, Kuching, kemudian Malaka, Ipoh, Negeri Sembilan. Ketika saya tausiah datang ibu-ibu makcik Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Somad. Ya. Saya nak jumpa dengan emak Ustaz. Loh, ngapa jumpa emak saya? Jumpa saya lah. Ustaz pasti dididik oleh seorang ibu. Saya ingin jumpa ibu Ustaz. Saya sangka dia mau jumpa saya. Ternyata ibu di tengah para habaib, diambil diri seorang profesor, dibalik diri seorang gubernur, wali kota, kapolda. Di dalam diri mereka ini adalah orang-orang luar biasa, tapi dilahirkan oleh perempuan-perempuan yang super luar biasa. Betul? Mereka ini semua dibesarkan perempuan. Makanya ada ungkapan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Tapi ada yang mengatakan itu dulu Pak Ustaz, sekarang sudah berubah, surga di bawah telapak kaki babysitter. Karena banyak yang menitipkan anaknya kepada penitipan anak. Jangan Bu, walaupun kau wanita karir, tidak seberapa itu. Tidak dapat kau tebus kehilangan masa-masa manja mereka dengan pendidikan. Ini banyak ibu-ibu sekarang sudah tidak lagi mengurus anaknya. Padahal 6 tahun pertama, the golden age, usia emas, ibu harus ikat hubungan emosional dengan anak. 2 tahun pertama, susukan. 2 tahun kedua, lompat-lompat, lari-lari, lucu-lucu. 2 tahun ketiga, mulai menghafal surat-surat pendek. Umur 7 tahun, baru dia sholat. Begitu. Sekarang banyak. 2 tahun pertama, dia titipkan ke Al-Baqarah, sapi betina. 2 tahun kedua, dia titipkan ke PAUD dan BUUD.
2 tahun ketiga dia titipkan ke TK. Akhirnya anak putus kontak. Setelah anak remaja baru ibunya nanya, Ustadz, kenapa anak saya lebih mau curhat sama pacarnya daripada sama saya? Karena anak sudah lost contact, putus hubungan dengan ibu. Itulah yang dulu dikejar dengan wanita karir. Pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, tunggang langgang lintang pukang. Tak dapat kau tebus dengan apapun. Oleh sebab itu, kalau kau sayang kepada mereka, besarkan mereka. Nanti setelah dia SMP, kau tetap bisa berkarir, tetap bisa apapun. Tapi usia emas ini tetap jaga mereka. Di balik anak-anak yang luar biasa, ada ibu yang luar biasa. Di mana letak ibu luar biasa itu? Inilah dia, ibu-ibu.